Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menyampaikan pengalaman ujian tesis S2 UNY untuk jurusan Pendidikan Kimia. Kita mulai dari apa yang diperlukan atau dipersiapkan ketika kita melakukan ujian tesis atau sidang tesis. Yang pertama adalah laporan tesis. Ya, tentu saja kita harus mempersiapkan laporan tesis kita sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan kita masing-masing. Kalau saya biasanya saya cetak, kemudian saya kasih sticky note, jadi kita bisa tahu di bagian mana letak bab 1, bab 2, bab 3, kemudian letak instrumen ada di mana, dan letak-letak bagian penting ada di mana, misalnya sintak ada di sebelah mana, dan sebagainya. Yang kedua, kita harus mempersiapkan buku catatan, karena untuk jaga-jaga misalnya record Zoom kita tidak di-acceptance oleh yang membuat link Zoom. Atau kalau memungkinkan bisa kita record layar kita sendiri, jadi kita punya backup Zoom meetingnya. Kemudian yang ketiga adalah sinyal dan laptop. Jadi diusahakan jangan sampai kita keluar masuk Zoom meeting karena kita ini adalah bagian terpenting dalam sidang tersebut. Selanjutnya, apa yang dilakukan di awal sidang? Yang pertama, sekretaris sidang atau dosen yang ditunjuk sebagai sekretaris sidang tesis kita akan membuka dan memulai sidang tersebut. Lalu kita akan diberi waktu presentasi sekitar 20 menit presentasi. Tentunya 20 menit presentasi ini waktu yang sangat terbatas karena kita harus menjelaskan dari bab 1 sampai kesimpulan saran, bahkan sampai daftar pustaka. Jadi semaksimal mungkin kita menyampaikan poin-poinnya saja. Karena seperti yang sudah sering saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa sebenarnya dosen-dosen penguji itu sudah memiliki catatan-catatan di file PDF yang kita berikan maupun hard file yang kita berikan ke dosen tersebut. Jadinya kita istilahnya apa yang kita sampaikan itu istilahnya hanya didengar sambil lalu saja oleh dosen-dosen tersebut. Kemudian PowerPoint-nya buatnya bagaimana? PowerPoint-nya dibuat seformal mungkin. Jadi jangan ada animasi yang macam-macam atau warna-warna yang terlalu beragam. Yang formal itu seperti apa? Yang formal itu sudah saya share di grup WA kita. Yang ketiga adalah nanti akan tiba gilirannya ketika kita selesai presentasi, maka akan ada pertanyaan dari penguji utama atau penguji satu kita yang ditunjuk oleh fakultas. Kemudian urut nanti yang bertanya setelah penguji utama adalah sekretaris, lalu ketua, dan yang terakhir pembimbing kita akan menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Selanjutnya, apa saja yang ditanyakan selama sidang tesis? Yang pertama, UNY itu pasti fokus pada tata tulis. Jadi kalimat yang baku dalam setiap paragraf itu penting. Misalnya jangan ada kata kerja di depan kalimat. Kemudian
kalimat-kalimat jangan terlalu panjang. Lalu untuk paragraf-paragraf tertentu kurang paragraf penutup. Paragraf penutup itu seperti apa? Contohnya seperti berdasarkan penelitian-penelitian di atas, maka di sini kami bla 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 gitu. Itu kalimat paragraf penutup. Kemudian kurang kalimat penyambung atau penghubung antar paragraf. Misalnya paragraf 1 itu menceritakan tentang penelitian si A, kemudian paragraf 2 menceritakan penelitian si B, maka di paragraf kedua ini kita harus sedikit menyinggung penelitian yang ada di atasnya, baru kemudian masuk ke penelitian B. Gitu ya. Jadi antar paragraf itu saling sambung menyambung. Lalu jangan lupa untuk istilah-istilah dalam bahasa Inggris wajib italik. Kemudian yang lain untuk singkatan-singkatan jangan lupa di bagian depan itu singkatannya harus ditulis lengkap dulu baru dalam kurung singkatannya sehingga nanti paragraf-paragraf berikutnya kita bisa langsung menuliskan singkatannya. Misalnya seperti ini, misalnya di paragraf pertama kita menyebutkan problem based learning italic dalam kurung PBL. Paragraf-paragraf berikutnya kita tidak perlu menyebutkan problem based learning lagi, tapi kita langsung menuliskan PBL. Kemudian jarak antar paragraf juga biasanya diteliti oleh dosen, misalnya kurang satu spasi atau terlalu banyak spasi. Kemudian jangan ada ruang kosong, misalnya di paragraf terakhir bab 1 itu hanya sampai setengah halaman, maka kita harus membuat kalimat supaya full satu halaman. Atau kalau yang paling mencolok itu misalnya ada gambar sehingga gambarnya itu tidak muat di halaman depan sehingga harus berada di halaman belakang sehingga di situ ada ruang yang kosong. Maka sebelum gambar itu kita harus menambahkan kalimat-kalimat tertentu supaya tidak kosong. Itu triknya. Lalu konsistensi istilah juga biasanya penting disampaikan oleh dosen. Misalnya kalau dalam istilah kita itu menyebutkan efikasi diri, maka kita tulisnya efikasi diri, terus tidak usah ditambah-tambah istilah asing, self efikasi gitu, nggak usah. Atau kalau misalnya kita biasanya nyebutnya problem based learning atau PBL, maka tidak usah kita tambah-tambah istilah baru PBM, pembelajaran berbasis masalah, gitu nggak usah. Cukup satu istilah saja, tidak usah menambahkan nama lain dari istilah-istilah tersebut. Selanjutnya di bagian 2, apa saja yang ditanyakan selama sidang tesis adalah isinya. Tentu saja isi antara lain misalnya ada hal-hal yang dianggap tidak perlu dicantumkan dalam tesis kita. Misalnya yang kemarin itu saya tidak perlu mencantumkan hasil PISA karena dianggap tidak sesuai dengan alur alur pikiran dari tesis tersebut. Kemudian ada lagi yang misalnya hasil diskusi dengan MGMP itu tidak perlu dicantumkan. Meskipun menurut Prof. Eli itu menyampaikan bahwa apapun itu yang menurut kita alur dari pemikiran kita menuju masalah
suatu tesis itu dicantumkan di bab 1 itu nggak apa-apa, tapi 3 dosen penguji yang kemarin menyampaikan tidak perlu, jadi saya manut pengujinya saja. Kemudian nanti penguji juga menyampaikan ada yang kurang, misalnya materi materi teori tentang PBL-nya kurang. Kurang teori PBL minimal dari 3 buku yang berbeda misalnya. Jadi kita nanti revisi harus menambah 2 teori dari buku yang berbeda, kemudian di akhir dari 3 teori itu kita menyimpulkan misalnya sintak PBL yang kita gunakan di penelitian ini adalah ini. Kemudian ada juga misalnya salah letak. Jurnal-jurnal tertentu itu sebaiknya diletakkan di pembahasan. Jangan terlalu banyak di bab 1 untuk jurnal-jurnal tertentu. Begitu untuk misalnya seperti itu saran dari dosen penguji, maka kita ikuti saja. Kemudian kurang penjelasan. Misalnya untuk efikasi diri itu kurang penjelasan tentang dimensi apa saja yang ada pada efikasi diri tersebut. Atau misalnya dalam bagian penjelasan tentang instrumen, kita kurang menjelaskan tentang indikator-indikator dalam kemampuan memecahkan masalah. Sebaiknya ditambah dengan tabel, kisi-kisi, dan sebagainya. Itu kalau saran dari dosennya, misalnya kita kurang penjelasan. Ada juga nanti komentar dari dosen yang menyatakan bagian tertentu terlalu panjang. Misalnya dosen penguji menyampaikan bahwa bagian manfaat penelitianmu itu terlalu panjang kalimatnya, nggak usah sepanjang-panjang itu, terlalu bertele-tele gitu. Ya kita oke-oke saja, nanti kita revisi, kita perpendek. Kemudian apa saja yang ditanyakan, yang ketiga adalah khusus statistik. Misalnya karena penelitian saya itu post-test only design, maka salah satu penguji menyampaikan saya harus mencari data awal peserta didik dari sampel tersebut supaya nanti dianalisis dan menunjukkan bahwa kedua sampel itu homogen menggunakan uji F, uji varians F. Jadi nanti kesimpulannya supaya kita tahu bahwa kedua sampel itu memiliki awal yang sama sehingga post-test only design bisa disimpulkan. Gitu kalau menurut salah satu dosen penguji, dan saya oke-oke saja. Saya cari nilai ASPD dari siswa-siswa kelas 10 tersebut, kemudian dianalisis menggunakan uji F. Nah, meskipun dalam hati kita mungkin ngeyel ya, karena sebenarnya di 9 prasyarat MANOVA pun sebenarnya ada uji homogenitas, tapi kita menurut saya itu kita nggak usah ngeyel dengan menyampaikan ide-ide tertentu, kita manut saja supaya cepat selesai dan revisi gitu. Itu kalau tips dari saya. Kemudian nanti khusus statistik juga nanti juga akan ada pertanyaan-pertanyaan dari dosen, misalnya
apakah 9 prasyarat terpenuhi semua, atau tunjukkan bagian yang menyatakan bahwa kedua variabel dependen itu saling terikat atau gimana gitu. Jadi untuk prasyarat itu kita harus menguasai statistiknya. Itu untungnya itu Prof Hari kan pinter banget kalau menjelaskan statistik, jadi kita bisa paham betul. Meskipun demikian itu kalau ditanya dosen ya, kalau ditanya dosen itu mesti kita gugup, grogi, sehingga kadang-kadang ngeblank, bingung mau buka yang mana. Nggak apa-apa seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan lain. Misalnya pertanyaan dari dosen, populasi penelitian kita itu apa? Maka kita menyampaikan, menjelaskan. Kalau itu sih gampang ya. Dan teknik samplingnya bagaimana? Cluster random sampling itu realnya seperti apa? Maka kita jelaskan. Kemudian kita juga diminta menjelaskan kegiatan di kelas PBL STEM itu seperti apa, ya kita jelaskan urutannya. Kemudian nanti kalau di ujian tesis saya yang kemarin, pembatasan masalah menurut dosen tertentu itu pembatasan masalah saya masih keliru sehingga harus direvisi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka kita oke-oke saja. Kemudian materinya juga kurang, perlu ditambah ini, kita juga oke-oke saja, tinggal kita revisi, gampang. Kemudian teori-teori tertentu seperti tadi juga kurang banyak, maka kita ya cari-cari saja. Untungnya di zaman sekarang itu internet data juga murah, browsing-browsing cepat, kemudian jurnal-jurnal internasional yang mudah didapat, ada lagi bantuan dari Chat GPT AI, meskipun kita tidak 100% menggunakan kalimat dari AI, tapi kan kita jadi tahu gambarannya seperti apa. Kemudian kita lanjutkan ke sikap kita bagaimana selama sidang tesis ini. Yang pertama itu jangan sampai kita memotong kalimat dari dosen penguji ketika mereka sedang bertanya atau menjelaskan, itu kita tidak usah tergesa-gesa memotong untuk menjawab atau mendebat dan sebagainya. Kita dengarkan mereka sampai selesai, baru kita menjawab seperlunya saja, tidak usah panjang lebar banget, itu tidak usah. Jelaskan semampu kita menurut kemampuan kita. Kemudian jika diberi saran, maka jawab saja iya, terima kasih. Meskipun dalam hati kita itu ada debat, misalnya seperti tadi, misalnya kan di prasyarat sebenarnya sudah ada homogen, kenapa harus cari homogen lagi? Tapi ya saran penguji ya diterima saja, oke saja, tidak masalah. Kalau kita nanti bingung, lah ujinya gimana? Ayo cari di YouTube, sudah banyak. Kemudian nanti di akhir ujian atau sidang tesis, dosen pembimbing akan diberi waktu untuk menyampaikan saran, sanggahan, dan sebagainya. Untuk dosen pembimbing yang baik seperti Prof. Eli itu biasanya menyemangati mahasiswanya. Selamat sudah menempuh. Kemudian Prof. Eli juga menyampaikan bahwa sebenarnya untuk hal-hal misalnya yang tadi MGMP, kemudian PISA itu masuk di bab 1 itu nggak masalah, alasannya begini. Jadi sebenarnya Prof. Eli itu nanti akan istilahnya membela mahasiswa yang dibimbingnya. Terus
Di akhir sidang kita juga akan diberi waktu untuk bicara. Maka apa yang harus kita sampaikan? Terima kasih dan minta maaf kalau selama sidang ada kurang dan kesalahan. Saran saya jangan bicara terlalu panjang karena para dosen itu sibuk, mereka akan menuju ke sidang tesis yang lain, mahasiswanya bukan kita saja kan. Jadi ngomong kita jangan terlalu panjang dan nggak usah baper sampai nangis-nangis atau gimana gitu, biasa aja. Biar cepat selesai dan revisi. Lalu dosen akan menyampaikan kepada kita apakah kita lulus atau tidak. Kadang-kadang dosen juga harus mengeluarkan kita dari Zoom karena mereka harus diskusi berempat menentukan nilai kita. Dan nanti dimasukkan lagi ke Zoom untuk mendengarkan hasil diskusi mereka bahwa kita lulus atau tidak. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya setelah selesai sidang itu santainya nggak usah lama-lama, nggak usah euforia habis sidang terus pergi piknik kemana gitu, tidak usah euforia seperti itu. Setelah sidang selesai, kita lihat lagi catatan kita lihat lagi tesis kita, di bagian mana yang harus diperbaiki, secepatnya kita perbaiki sesuai arahan para dosen tadi, supaya cepat selesai revisinya. Karena kalau revisi lebih dari 3 bulan itu kita harus sidang tesis lagi dan itu tidak gratis. Itu bayar ke fakultas. Nah, akan lebih baik jika Zoom-nya itu direkord, minta izin dosennya apakah boleh direkord atau tidak. Kalau boleh, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah nggak apa-apa. Kan ada aplikasi rekod layar, jadi kita rekod layar kita aja. Atau kalau nggak punya ya berarti kita catat biasa aja, nggak apa-apa. Atau direkam audionya pakai HP juga bisa. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman ujian tesis kemarin. Semoga dapat membantu menyemangati teman-teman RPL Kalimantan Utara untuk segera menyelesaikan tesis S2 ini. Sampai jumpa di lain waktu.